Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Terpadu Buana Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan praobservasi terhadap rekan sejawat di SMK Terpadu Buana Nusantara yang pada kesempatan ini alhamdulillah Pak Teddy ya sudah dapat menemani saya dalam percakapan pada kesempatan ini dalam praobservasi kelas ya Pak ya. Baik Pak, mata pelajaran apa yang akan nanti Bapak sampaikan nanti ketika melaksanakan observasi di kelas? Seni teater Pak. Seni teater Ya. Itu menyangkut ke mata pelajaran seni budaya. Tentunya sama seni budaya kalau dulu ya. Iya. Kalau sekarang seni teater. Oke. Baik Pak, kira-kira nanti tujuan yang akan Bapak sampaikan dari tujuan pembelajaran nanti itu apa? Oke, tujuan dari pembelajaran seni teater salah satunya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, Oke. dan menggunakan model pembelajarannya itu PBL, Problem Based Learning, dengan bantuan LKPD tentunya disesuaikan dengan kompetensi atau materi yang sedang dibahas di kelas. Tujuannya adalah agar murid lebih memahami tentang apa, bagaimana, dan seperti apa hasil akhir dari seni teater itu sendiri Pak. Selanjutnya area pengembangan yang nanti hendak Bapak capai itu seperti apa? Ada 3 poin mungkin Pak untuk area pengembangan. Salah satunya yang pertama adalah untuk meningkatkan minat belajar murid Pak, khususnya untuk pada pelajaran yang saya ampu yakni di seni teater ini. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan semua murid, karena memang untuk di teater sendiri itu karena itu seni, jadi beberapa seni itu bisa di-cover dalam seni teater itu. Jadi kebutuhan semua murid mungkin dapat terwadahi ekspresi atau media kreativitas mereka di seni teater. Nah yang ketiga adalah KSE Pak, kompetensi sosial emosional. Di sana kenapa ada KSE? Karena memang akan muncul kesadaran diri nanti, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan. Kenapa? Karena nanti dalam pembedahan skenario atau dalam pencocokan peran itu harus dengan dasar tanggung jawab, kesadaran diri, jadi bukan dipaksa Pak. Jadi saya pribadi hanya sebatas mengarahkan dan membimbing serta memantaunya saja. Nanti yang menentukan di lapangan itu mereka. Jadi mereka nyiapin naskah, mereka buat naskah, mereka bedah naskah, mereka nentuin perannya siapa yang jadi apa, dan sampai ke seni pertunjukannya itu mereka. Kalau saya hanya sebatas membimbing dan mengarahkan saja. Itu sih Pak, kurang lebih. Jadi di sini tadi area pengembangannya meningkatkan minat belajar tentunya Pak ya? Ya. Oke, terus Bapak juga nanti area pengembangannya mengembangkan keterampilan, kesadaran kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi mungkin ya, terus keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, itu yang mencakup ke KSE itu ya Pak ya? Ya. Oke. Selanjutnya kira-kira strategi apa yang sudah Bapak persiapkan untuk nanti pembelajaran di kelas? Mungkin untuk persiapan sebelum ke lapangan atau ke kelas, biasa Pak nyari-nyari dulu bahan ajar, nyari-nyari dulu referensi, baik itu secara konvensional dari buku ataupun berdasarkan dari media digital. Tidak luput juga penyiapan atau mempersiapkan modul ajar itu tersendiri Pak, yang terintegrasi modul ajar ini dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ada konten, ada proses, ada video, pertunjukan gitu kan, berdasarkan kesiapan belajar si murid itu sendiri gitu, kebutuhan muridnya, kemudian gaya belajar muridnya, dan jadi ada beberapa kriteria yang harus saya siapkan juga. Nah, kemudian di samping pembelajaran berdiferensiasi, di modul ajar tersebut ada pembelajaran kesadaran sosial dan emosional tadi, seperti halnya dalam area pengembangan itu.
Kenapa? Karena penumbuhan penggalian potensi anak, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu harus betul-betul tersampaikan ke si anak. Jadi mungkin itu sih Pak, intinya persiapan modul ajar dan berapa bahan ajar yang lain. Jadi strategi yang Bapak sudah persiapkan, nanti di sini mempersiapkan modul ajar ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Betul. Oke, kira-kira nanti waktu pelaksanaannya Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, kira-kira kapan ya Pak? 13 Maret kan ya? 13 Maret ya? Oke. 13 Maret lah. Oke. Baik Pak, kalau begitu terima kasih ya Bapak sudah berkenan untuk melakukan percakapan praobservasi ini. Mudah-mudahan nanti observasi akan kita lakukan berjalan dengan lancar ya. Kemudian nanti apa yang Bapak harapkan bisa tercapai sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Baik Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asupan oncom digoreng jadi cometan disebut dengan naskah sudah sempurna. Jadi selain ditulis, naskah itu harus dibedah. Setelah dibedah baru dipertunjukkan. Nah, si naskah itu menjadi sempurna. Paham? Jadi nanti kalau kalian membuat naskah dan belum dipertunjukkan atau belum itu perlu adanya naskah. Logika, kurang pertunjukan teater. Kita tidak punya naskah. Disalin dulu HP-nya. Kira-kira rek mertunjukkeun naon menurut naskah. Bisa enggak? Enggak. Makanya naskah menjadi bahan. Paham ya? Oleh karena itu, Bapak harapkan minggu depan itu harus sudah selesai naskahnya. Sel, ya, gerakin teman-temannya yang bagian naskah siapa? Buat secepatnya. Karena minggu depan kita bedah naskah. Baik, ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Apa kita lanjutkan dulu lalu nanti kita bahas? Lanjutkan dulu. Oke, kita lanjut ke pengertian menurut para ahli berikutnya. Ada menurut Imam Suryono. Oke, enggak, Bang baca tuh enggak? Enggak. Sebentar enggak, jelas tuh. Ayo ya, masih bareng enggak? Masih bareng enggak? Ini enggak? Jelas tuh. Ya, Mentah keluarga bolehan, macam tenan. Mana? Hah? Mana Pak? No Imam Suryono, no Pak. Menurut Imam Suryono, pelatihan naskah adalah sebuah drama yang berisi aksi atau perbuatan yang menjelaskan tentang suatu masalah yang dihadapi seorang tokoh. Pendapatan Imam Suryono berfokus pada naskah drama yang dijadikan dasar dalam pementasan drama di teater. Terus, baca. Sehingga pengertian naskah jadi unsur yang paling penting untuk membangun sebuah drama agar dapat diperankan dengan baik oleh para pemeran atau aktor dan aktris yang tergabung di dalamnya. Oke, nuhun, terima kasih. Ya, jadi berdasarkan ahli atau Imam Suryono di sini orangnya fokus naskah drama ini dijadikan dasar dalam pementasan drama. Paling penting naskah. Karena tanpa naskah teater atau pertunjukan teater itu mustahil akan terjadi. Paham ya? Betapa pentingnya naskah. Lanjut, Nafa, ada? Nafa, tolong baca yang Berit. Terima kasih. Berit mengungkapkan pendapatnya bahwa naskah adalah naskah drama yang merupakan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan, pikiran, dan perasaan dari hasil budaya di masa lalu. Kira-kira budaya yang ke depan bisa ditulis atau tidak? tidak. Sedikit kemungkinan. Tidak. Kenapa
bisa dikatakan mustahil. Ya, kebanyakan penulis naskah atau lakon itu biasanya menceritakan yang lampau atau yang sudah terjadi. Kenapa? Biar faktual atau fakta. Gitu. Jadi paling dijaga. Takutnya kalau sekarang itu hoax ya. Nulis nyari takut anu kaharupna padahal can kaalaman, bisa-bisa dianggap dukun, bisa nerawang. Nah, naskah itu tidak berlaku seperti itu. Kalau naskah itu biasanya yang sudah terjadi pada masa lampau. Baik, terakhir menurut Ferdinand Brunetier. Nah, ini biar lebih jelas. Oke, Der, bacakan Der. Ferdinand Brunel menyatakan bahwa pengertian naskah adalah kesenian melukiskan sifat dan sikap manusia dengan gerak yang dimunculkan dalam drama yang memerankan isi naskah cerita. Ferdinand Brunetier menyatakan bahwa pengertian naskah adalah kesenian melukiskan sifat dan sikap manusia dengan gerak yang dimunculkan dalam drama yang memerankan isi naskah cerita. Melukiskan sifat dan sikap manusia. Makanya dalam pemeranan nanti, ketika umur kalian rata-rata 15, 16, 17, harus memerankan menjadi seorang kakek-kakek atau nenek. Berarti harus observasi secara dramaturgi, betul? Kakek-kakek, nenek-nenek, umur sekian, kebiasaan naon, ini mencoba, hati-hati marada umum. Itu kan sifat dan sikap. Ya. Hati-hati mah biasana karakter nanti katanya beda aja bapak-bapak, musik cacit. Gitu ya. Nah itu ada dalam pelukisan sifat dan sikap manusia. Makanya naskah menjadi nyawa pertunjukan teater atau drama. Tanpa naskah itu sedikit kemungkinan dan mustahil pertunjukan akan dapat terlaksana. Jadi paham sekarang betapa pentingnya tentang naskah. Paham? Ya. Jadi nyawa pertunjukan teater itu adanya di naskah. Makanya Bapak terus-terusan minggu depan itu harus sudah ya. Naskahnya kan kemarin sudah dapat tuh videonya, tinggal kalian sadur ya, tinggal kalian sadur. Yang penting pertama adalah kalian harus memahami bahwa naskah itu atau skenario itu penting untuk pertunjukan teater. Modal awal nanti bisa dipahami? Baik. Sebelum Bapak lanjut ke jenis-jenis naskah, sekarang kita lihat dulu ada referensi Bapak tentang bedah naskah. Ya, di sini biasa materinya adalah iman soleh. Nah, perhatikan ini proses acting dari gagasan sampai dengan pertunjukan. Kalian analisa, ya. Ini dari CCL, dari Teater Celah-Celah Langit yang ada di Ledan Bandung. Kalian analisa proses acting dari gagasan sampai dengan pertunjukan. Ya, kita lihat. Kalian pahami dan analisa.
Halo, nama saya Tiffany. Saya mau menjelaskan inti dalam film di mana saya mengurangkan dan persoalannya tentang hubungan anak. Nama saya Kadis. Saya membawakan naskah Lima karya itu. Saya membawakan naskah ini karena menurut saya relate dengan kehidupan. Perhatikan di sini. Ada analisis naskah. Bagaimana caranya suara kita itu bisa lebih dinamis? Dinamika itu penting supaya kalau suaranya tidak selalu maju, tapi suaranya lebih dinamis. Karena suara-suara yang tidak direncanakan tapi dilatihkan. Bisa. Mari kita bikin orkestra.
Lihat penghayatannya dari naskah menjadi pertunjukan. Perhatikan. Panjang ya, dari pembedahan satu naskah nanti dibedah, dari bedah akan pendalaman karakter. Setelah pendalaman karakter akan ada yang namanya penghayatan karakter. Sudah jelas olah tubuh dan olah vokal pasti ada di dalam. Untuk 15 menit atau 10 menit pertunjukan, kan pernah Bapak ulang waktu beberapa minggu ke belakang. Prosesnya itu bisa makan waktu minimal 2 bulan, maksimal mungkin ada yang 1 tahun atau 2 tahun untuk satu pertunjukan. Padahal untuk 10 sampai dengan 15 menit pertunjukan, paham? Jadi yang mahal dan yang berharganya itu adalah proses. Ketika kita mau berproses, kita bisa menghargai proses, maka hasilnya akan maksimal. Nah, ini tugas kita semua. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, ya, ini adalah pembelajaran yang berharga untuk kehidupan kita apa? Kita menghargai proses. Mapel seni budaya itu penerapan ke kehidupan nyatanya apa? Kalian pengen menjadi seorang ofisial atau office atau bekerja di belakang layar atau di kantor. Tidak serta-merta kalian melamar kerja, membuka ijazah SD, SMP, SMA, diterima mau. Minimal ijazah SMK. Berarti ada proses nggak? Ada. SD naik ke SMP, SMP naik ke SMA atau SMK. Ketika kalian melewati proses berharga itu, maka buahnya itu akan lebih berharga. Nah, sama. Makanya dalam seni pertunjukan teater itu yang yang akan kita pelajari adalah tentang proses. Salah satunya adalah membuat naskah. Makanya yang tugas membuat naskah, karena kan kemarin sudah ya, saya koordinatornya saya, ya, penulis naskah siapa yang jadinya? Asti sama Pira. Sudah sampai mana penulisannya? Nah, videonya udah dapat kan kemarin? Udah dapat belum? Pokoknya minggu depan harus sudah selesai. Karena minggu depan kita akan mendalami atau kita akan membedah naskah. Sekarang mah hanya pendalaman materinya saja. Naskah itu emang penting. Bisa dipahami? Baik. Supaya tidak jenuh, kita sekarang sambil penghayatan dan pengolahan karakter, nanti Bapak bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok sekarang supaya kalian paham. Oh, geuning kieu penghayatan, oh geuning kieu gerak. Ya, kita praktekkan. Laki-laki dari Fikri sampai Hamzah di sebelah sana. Berdiri. Sebelah sana, menghadap ke Bapak sini, jajar di binasa. Stop. Laki-laki sebelah sana. Yang itu berdiri aja. Yang itu berdiri. Perempuan dari Dewi
Sela di sebelah sini. Dari Kaila sampai dengan Besti berdiri aja sebelah sana. Kita ke sini Sel. Dewi, Meli, Asti, Mira ya. Mira sama Sela sebelah sini. Nah, ini kita lagi dulu. Kita biar ngantuk. Nah, sambil pendapat. Oke. Kita coba latihkan tentang orkestra alam. Nah, orkestra alam ya. Gak ada yang duduk, berdiri. Coba. Ini pernah kita latih juga, cuma kita latihan lagi. Oke. Ketika Bapak tunjuk sebelah sini, bayangkan suara ayam. Bayangkan suara ayam. Nah, suara ayam kuat. Tok. Gerakannya gimana? Nah, jadi kalau suara ayam, tok. 3 kali ya, tok. Bapak tunjuk, ayam. Oke. Sekarang kita pengen suara apa di alam? Yang bisa kasih bayangkan suaranya apa? Pengen apa? Suara cacing. Suara bebek aja deh, kwek ya. Kwek. Nah, jadi kalau bapak ngomong ini suara bebek gimana? Bareng dong. Bayangin bebek lagi bersuara. Bisa ya? Oke, suara bebek gimana? Nah, gerakannya gimana gerakannya? Ayam. Kalau ayam kan gitu. Ayam kumaha ayam? Ayam kia tuh ayam kia. Nah, ayam kia. Bebek gini. Ya. Ulang lagi. Ayam gimana ayam? Ulangi lagi. Ayam gimana? Betul. Oke. Bebek gimana? Oke. Bebek gimana? Oke. Yang itu suara pintu. Pintu dibuka. Mau ditok-tok atau dibuka? Oh, pintu. Gimana bunyinya? Pakai gerakan. Nah, pakai gerakan ya. Suara pintu. Nah, lagi suara pintu. Oke. Yang sebelah sana suara gogok lah. Sok, gimana suara gogok? Suara burung bersiul. Bisa Pak? Bisa bersiul nggak? Bisa bersiul nggak? Suara angin. Gerakannya gini. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Bentuk. Nah, siap. Suara angin. Oke. Sekarang semuanya konsentrasi ke Bapak. Siap. Ketika saya tunjuk langsung suarakan dan langsung gerakan. Paham? Oke. Kita dari sebelah kiri Bapak dulu. Sebelah sini. Lagi? Oke. Sebelah sini. Sebelah lagi. Oke. Sebelah sana. Sekali lagi. Oke. Sebelah sini. Sekali lagi. Oke. Sekarang konsentrasi ke Bapak. Ya. Pakai latihan olah vokal. Jadi kalau apa tadi itu suaranya? Ketok ya. Ketok. Nah, suara ininya olah vokalnya harus jelas. Kalau wek. Kalau itu tok. Nah, lalu push. Paham ya? Sambil olah vokal. Siap, perhatikan. Perhatikan. Oke, Bapak di tengah. Perhatikan. Ketika Bapak tunjuk langsung bersuara dan gerakannya. Paham? Konsentrasi ke Bapak.
naskah menjadi suatu bentuk gerak, gitu ya. Jadi kalau misalkan naskah hanya sebatas tulisan dan tidak diperagakan, makanya dikatakan menjadi setengah matang atau belum sempurna. Jadi kalau naskah ditulis saja tidak ada materi lanjutannya, itu belum sempurna. Walaupun untuk beberapa karya sastra mungkin bisa, tetapi kalau untuk berbicara seni pertunjukan teater itu tidak bisa. Makanya sekali lagi naskah itu penting, jadi harus diselesaikan naskahnya terlebih dahulu. Baik, ada pertanyaan tentang naskah? Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat sekarang tentang materi olah vokal. Karena nanti dalam bedah naskah, salah satunya adalah olah vokal. Misal, dalam naskah itu ada pemerannya, ada kakek-kakek, ada anak-anak. Kira-kira suara kakek-kakek dengan anak-anak sama atau tidak? Tidak ya. Suara nenek-nenek dengan suara anak kecil perempuan sama tidak? Tidak. Berarti akan ada pengolahan vokal yang berbeda. Bagaimana cara melakukannya? Bapak di sini ada sumber. Kita lihat dulu. Tolong perhatikan dan analisa. Di sini ada olah vokal. Bagian pertama ya. Semangat pagi. Mari kita teater. Para sahabat, kita akan bicara tentang acting, ya. Acting dalam ranah teater. Jadi acting itu sebetulnya sama saja. Mau acting film, mau acting teater, maupun mau acting sinetron, sama saja. Jadi melibatkan ya, melibatkan penghayatannya, melibatkan seluruh unsur jiwanya untuk mengekspresikan dirinya. Nah, acting itu dilandasi oleh banyak hal. Jadi Anda dilatih bukannya, Anda harus melatih suara, Anda juga harus melatih penghayatannya. Nah, untuk ini kali Kang Iman akan bicara mengenai acting dan yang paling dasar yaitu olah vokal, ya. Olah vokal. A-I-O-L-O. Biasanya olah vokal itu dilatih oleh banyak kelompok teater dengan berbasis pada kata. Pertama adalah kekuatan, ya, jadi kekuatan saminanya, peralatan suaranya sudah dan lain-lain. Jadi peralatan suara ini harus mengetahui karena dia anatomi, ya, anatomi suara. Lalu kemudian yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi itu peralatan. Bagaimana alat ucap kita ini dilatih dengan tujuan untuk kejelasan dan bukan hanya jelas tapi juga benar sampai, ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kelenturan. Kelenturan ini nanti berhubungan dengan apa? Dengan drama, dengan tempo, dengan dinamika. Nah, 3-4 hal tadi itu berhubungan selalu didasari oleh penghayatan. Jadi semuanya berbasis pada penghayatan. Jadi mau latihan olah tubuh, olah vokal, kalian selalu harus melibatkan penghayatan. Latihan penghayatan juga tentu ada hal yang penting yang lain yaitu imajinasi. Jadi para seniman, para aktor melibatkan juga imajinasi yang berhubungan nanti dengan latihan vokal. Ini kali kita bicara tentang peralatan suara manusia. Nah, jadi peralatan suara manusia ini dari sekalian ini tubuh. Jadi kalian harus mengenal anatominya, ya. Anatomi tubuh itu harus dikenal, anatomi suara itu harus dikenal supaya kalian tahu kenapa serak, kenapa suaranya cempreng, kenapa suaranya bariton. Itu Anda harus mengenal suara Anda, ya. Jadi nanti kalau vokal, latihan olah vokal peralatannya adalah mulut.
ini adalah peralatan suara. Dan jangan lupa ada peralatan yang lain yang di dalam, yaitu adalah lari. Lari adalah pita suara. Yang biasanya laki-laki itu 25 mili ya ketebalan suaranya. Sementara perempuan biasanya sampai 17 mili saja. Itunya ketebalan larinya, ketebalan pita suara. Jadi kalau laki-laki cenderung biasanya suaranya keras, itu juga karena berhubungan dengan pita suara. Oke? Nah, lalu kemudian apa lagi nih peralatan suara? Tentu saja resonansi dan tenggorokan harus dilatih. Hati-hati dengan pedas. Kalau latihan vokal, jangan pakai pedas. Jangan minum air es. Oke? Kalau apa lagi peralatan suara? Tentu peralatan suara adalah latihan. Latih kekuatannya, perutnya harus dilatih. Kemudian apa lagi? Punggung. Biasanya punggung itu kita melambung. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan vokal ya. Jadi kalau kalian kenapa vokal tentara jalan yang tegak, latihan yang tegak, atau bagaimana kenapa para polisi tegak? Itu karena latihan untuk kandungan nafas suara tegak. Nah, kemudian apa lagi? Lalu punggung, lalu juga geram, tidak bibir, terus latih. Ini adalah peralatan-peralatan suara kita ya, peralatan-peralatan suara yang harus dilatih. Lalu apa hal yang dasar yang lain? Tentu adalah latihan pernapasan. Tarik nafas dulu. Sebelum latihan dan menggunakan peralatan suara selalu dengan pemanasan. Tariklah nafas. Tarik nafas. Ada di sekitarnya. Itulah peralatan suara. Ini usaha dan kekuatan suara ada pada jadi menurut Sendarastik mengungkapkan bahwa naskah itu sebagai sebuah naskah drama. Jadi identiknya naskah itu selalu dengan drama. Ya. Naskah apa pengertian menurut Sendarastik? Adalah bahan dasar dalam pementasan dan belum sempurna bentuknya bila belum dipentaskan. Analoginya seperti ini. Kalian punya singkong. Singkong teh diparut. Tah parut dan eta hasil kalian parut singkong teh itu adalah naskah. Sekali lagi, kalian punya singkong, kalian parut. Hasil parutan Mel, tolong bacain nomor 3 Mel. Jelas nggak? Ini jelas? Bacain yang nomor 3 sampai sini. Nah. Drama menurut naskah adalah bahan dasar dalam pementasan dan Sempurna. Yang lain? Nanti yang tugas untuk pembuatan naskah itu hari Senin sudah selesai ya. Sudah titik. Kata dalam tadi paling bikin rangkap 3 dulu aja. Nanti kita bedah langsung. Ya. Ada pertanyaan tidak? Silakan sebelum Bapak tutup. Siapa tahu ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Nah, nanti ketika di bedah naskah kita akan pisah. Ya, akan kita bahas tentang jenis-jenis naskah. Apakah naskah kalian masuknya ke naskah spontan? Ataukah ke naskah pesanan? Ataukah naskah yang dicari editor? Ataukah naskah terjemah? Apakah naskah sayembara atau naskah kerjasama? Nah, nanti kita lihat
naskah yang kalian buat itu nanti masuk ke jenis naskah yang mana? Itu minggu depan. Bisa dipahami? Baik, kalau dapat dipahami kegiatan belajar kita hari ini, Bapak cukupkan sekian. Kemudian apabila ada kendala tentang sesuatu hal, silakan nanti bisa hubungi koordinatornya. Sela nanti komunikasi di posisi saja ya. Apakah misalkan terkait dengan Pak cari naskahnya susah, perasaan untuk naskahnya sudah ada ya, tadinya videonya, tinggal secepatnya aja ditulis. Nah paling nanti di sekolah hari Rabu, kebetulan besok Bapak nggak ada jadwal, nanti hari Rabu kita bahas sedikit di pas jam BK ya, siapa saja yang bisa kerjasama teman-temannya, siapa saja yang tidak bisa kerjasama. Pas iman sih diajak latihan teh, diajak lanjut teh, nanti itu dibahas nanti di BK ya. Kalau yang lainnya Bapak harapkan kerjasamanya, karena yang Bapak nilai itu adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Rek petot, rek penon, rek halus, paling basana rek henteu, eta mah urusan belakangan. Yang penting kita prosesnya aja terlebih dahulu. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian. Dan silakan dirapikan dulu peralatan dan perlengkapannya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Cek kembali artinya ada HP atau dompet kalian, dan nanti kalau belajar udah aja posisinya seperti ini ya. Nah itu balik ke Bawa radio malikna. Jadi mau kaganggu ketika ada kakak kelas kalian yang pulang duluan. Mereka di mana yang pulang kalian mau tinggal. Paham ya? Jadi posisinya udah aja seperti ini, dan papan tulis pun nanti dipasangnya di sini saja. Yang itu baru ya Pak. Kan di itu mah poe, di itu mah kaca, ya. Jadi posisinya menghadapnya sebelah sini aja. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kegiatan kita cukupkan sekian dan silakan untuk pimpin doa pulang. Sekalian sebelum pulang mari kita baca doa sekali mulai. Selesai. Beri salam. Baik Pak Fedi, terima kasih ya atas waktunya yang sudah Bapak sempatkan untuk menghadiri diskusi kita pada kesempatan ini, yang dimana kegiatan ini merupakan mungkin ini kegiatan kita yang ketiga Pak ya, setelah minggu kemarin kita kalau tidak salah tanggal waktu bulan Februari kita melaksanakan observasi, yang dimana di situ kita sudah melakukan diskusi, percakapan, dan sebelumnya kita juga sudah mendiskusikan dalam pembuatan RPP itu Pak ya, untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Nah selanjutnya setelah Pak kemarin kita melakukan observasi di kelas, alhamdulillah Bapak sudah selesai melaksanakan pembelajaran di kelas, dan saya sangat mengapresiasi sekali ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Jadi Bapak memberikan atau menanyakan, karena kebetulan ketika itu kan ada siswa yang memang tidak hadir ya. Di situ Bapak menanyakan kenapa siswa tersebut tidak hadir gitu kan kemarin itu. Kemudian menanyakan juga alasan-alasan siswa yang lainnya juga tidak hadir. Kemudian Bapak juga melakukan pembacaan itu Asmaul Husna ya, itu
sudah merupakan penerapan dari budaya positif ya Bapak. Nanti mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan secara terus menerus ya, bukan hanya ketika kita melaksanakan observasi saja. Mungkin sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tujuan dari pasca observasi kelas ini Bapak. Jadi pasca observasi ini bertujuan memang bukan untuk mencari kesalahan Pak ya, dari Bapak dan Ibu guru, tapi kita di sini itu saling memberikan masukan ya, terkait dengan hal-hal apa saja yang masih terlewatkan oleh kita saat kita melaksanakan pembelajaran. Jadi dengan adanya pasca observasi ini kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang belum, karena biasanya kan ketika kita pembelajaran itu kita berfokus terhadap kegiatan yang kita lakukan gitu Pak, tanpa mengingat apa yang sudah kita rencanakan yang ada di modul ajar atau RPP yang kita buat. Jadi itu tujuan kita itu, dan harapannya mudah-mudahan nanti ke depannya ya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi lah. Kemarin saya menemukan ketika Bapak melaksanakan pembelajaran itu Bapak belum menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan Bapak buat ya kemarin itu. Jadi langsung ke materi yang Bapak sampaikan terkait dengan seni budaya kemarin itu ya Pak, mata pelajarannya. Lalu selanjutnya secara umum Bapak sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Kemudian untuk bagian-bagian yang lainnya yang Bapak muat dalam rencana pembelajaran juga sudah Bapak laksanakan. Kemudian yang memang masih ada yang terlewatkan itu belum melaksanakan belum menghasilkan sebuah produk dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan yang sudah Bapak buat di sana itu pertama harus ada untuk itu nih bahan ajarnya ya. Jadi di situ baru ada ya materi-materi pembelajaran yang dalam bentuk gambaran itu slide dan video ya Pak ya. Ya. Untuk selebihnya alhamdulillah itu sudah baik Pak. Hanya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil observasi kemarin ketika pembelajaran. Kemudian kira-kira nanti rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk berikutnya itu apa? Terima kasih sebelumnya Pak, pengalaman yang luar biasa tahun sekarang. Saya menjadi observasi langsung dengan guru penggerak, karena kalau melihat dari latar belakang saya itu untuk pendidikan, jadi saya perlu evaluasi gitu. Karena bagi saya untuk evaluasi ini saya jadi tahu di sini kelemahan saya gitu kan, sehingga saya harus lebih baik lagi, apalagi di dunia pendidikan. Walaupun dari 2009 cuma baru hari ini baru tahun sekarang saya terlibat dengan Pak Iku selaku calon guru. Baik Pak, langkah kedepannya adalah terima kasih atas masukannya. Betul memang
dalam modul ajar ada beberapa yang kurang. Insya Allah mungkin akan saya perbaiki kekurangan itu karena akan ada revisian juga. Nah selanjutnya untuk produk itu sama Pak, mungkin untuk bahan ajar itu akan saya revisi kembali juga. Kemudian langkah berikutnya adalah dalam hal konsistensi pembuatan administrasi guru. Nah ini mungkin yang dulunya saya seolah-olah mengacuhkan, mengacuhkan akan administrasi guru, mungkin ke depannya insya Allah konsistensinya itu akan diperbaiki Pak. Satu dalam pembuatan administrasi saya, kedua mungkin dalam materi-materi yang disesuaikan dengan kurikulum pada waktu itu gitu kan. Karena waktu kurikulum sendiri kan terkadang suka ada pergeseran juga gitu. Mungkin nanti akan sesuai dengan kurikulum. Intinya itu Pak, kalau nanti akan ada beberapa revisi untuk beberapa poin yang tadi Bapak sampaikan juga. Selebihnya intinya adalah konsistensi dalam pembuatan administrasi dan modul ajar atau bahan ajar. Itu aja sih. Terima kasih Pak. Jadi itu mungkin rencana tindak lanjut yang nanti akan Bapak lakukan ya, ke depannya. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Jadi memang kita di sini itu mudah-mudahan dengan bentuknya komunitas kelas yang sudah dibuat, kita bisa berbagi ya, kita bisa berbagi praktik hal-hal yang positif terkait dengan pembelajaran kelas supaya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kan ya untuk para peserta didik kita. Untuk selanjutnya mungkin ada tidak yang yang menjadi tantangan buat Bapak selaku guru seni budaya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Ada dua elemen Pak yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran seni budaya. Satu, internal di kelas itu sendiri. Kedua, eksternal di luar kelas itu sendiri, atau eksternal dari pelajaran seni budaya itu sendiri. Internalnya apa kendalanya? Satu, karena konsumsi daya tonton anak-anak sekarang itu sudah berbeda Pak konsumsinya. Jadi kadang-kala ketika kita apalagi sudah berbau dengan yang namanya tradisi, karena basisnya itu kalau di seni budaya itu kebetulan yang saya kaji itu kebanyakan adalah penguatan di seni tradisi. Nah ini basicnya itu di anak-anak sudah, fondasi tentang tradisinya sudah mundur Pak. Satu itu, jadi penerapan metode ke anak-anaknya ini harus betul-betul ekstra gitu. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua adalah tidak dipungkiri Pak untuk sarana prasarana sendiri. Kenapa? Karena kalau berbicara masalah seni budaya atau seni aja, otomatis harus ada ruangan khusus. Gitu, harus ada ruangan khusus. Contoh kecil, ketika misalkan berbicara masalah seni musik, otomatis minimal kita punya ruangan studio khusus untuk musik atau alat musik itu sendiri. Ketika berbicara masalah seni tari, mungkin harus punya ruang studio tari. Begitupun seni-seni yang lainnya. Nah, tetapi itu bukan menjadi hambatan yang begitu besar untuk saya pribadi. Cuman itu akan menjadi penunjang kalau sarana prasarana di luar dari permasalahan itu. Nah, ini poinnya adalah dua permasalahan itu. Satu, karena memang daya konsumsi seni anak-anak sekarang sudah berbeda dengan zaman kita atau nenek moyang kita dulu, sehingga harus diterapkan ke mereka. Kalau sekarang mungkin budaya-budaya udah budaya Korea, bukan Barat lagi, gitu kan, udah budaya Korea. Sedangkan budaya
Nusantara ini harus tetap melekat di hati mereka, tetapi jiwa mereka atau keseharian mereka itu sudah jauh dengan tradisi. Ini yang menjadi kendala, Pak. Nah, yang kedua itu salah satunya adalah mengenai masyarakat tersebut. Karena bagaimanapun juga salah satu penopang atau pendirian kegiatan pembelajaran ini adanya sarana prasarana yang lebih banyak. Itu aja sih, Pak, kalau bisa. Jadi Pak, betul sekali ya. Melihat ya anak-anak zaman sekarang itu kalau untuk ke budaya itu mereka mungkin kurang terlalu berminat mungkin ya untuk menonton hal-hal tersebut. Lebih ke mungkin mereka tuh sukanya lebih ke hiburan-hiburan justru yang dari luar negeri gitu kan ya. Nah, untuk kendala-kendala tersebut apa nih rencananya yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Salah satu yang sedang saya garap dan waktu itu praktek, Pak, ya, kita observasi dengan Bapak Ibu di kelas. Itu kebetulan sedang di pertemuan bedah naskah, Pak. Bedah naskah. Cuman ada sisipan di video tersebut tentang latihan atau praktek olah tubuh dan olah vokal. Jadi itu adalah tahapan yang selanjutnya setelah bedah naskah. Jadi, nah, langkah selanjutnya terkait dengan permasalahan itu adalah pengkolaborasian, Pak. Pengkolaborasian seperti apa? Karena di akhir nanti akan ada seni pertunjukan teater. Akhirnya seni teaternya tersebut dalam dialog atau pengkomunikasiannya menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu gitu. Jadi di sini bahasa Sunda, nah si dialognya itu menggunakan bahasa ibu dicampur dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi ada kolaborasi dalam hal bahasa dulu sama saya gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah dalam hal setting tempat atau setting area. Ada beberapa naskah yang memang mereka itu sadur dari naskah-naskah cerita luar negeri, tetapi disadur menjadi dengan settingan tempat atau daerah kita gitu. Contoh, ada yang ngambil cerita tentang Cinderella gitu. Itu kan budaya luar, budaya barat, tetapi diterapkan dengan menggunakan bahasa Sunda gitu kan. Konotasinya tidak mungkin bahasa Sunda dengan kastil, dengan apa, pasti kan dengan identiknya dengan rumah panggung gitu lah. Jadi pengkolaborasian beberapa titik poin dalam pertunjukan seni teater itu sendiri. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena kalau dipaksakan 100% murni tentang tradisi, itu bisa saja frontal, anak-anak itu nggak nerima, Pak. Akhirnya saya pribadi bertahap. Dunia mereka lagi di tahapan mana nih gitu. Konsumsi mereka lagi di tahapan mana? Lagi di tahapan Korea. Boleh disisipkan dengan itu, tapi dengan mayoritas bahasa atau konteks dialognya itu menggunakan bahasa Sunda atau bahasa ibu. Jadi langkah awalnya dari bahasa dulu, Pak. Dari bahasa dulu, baru nanti akan mengarah ke setting area, musik. Mudah-mudahan dari sana mereka menjadi penasaran tentang seni induk sendiri mereka gitu. Kalau Sunda ya Sunda gitu kan, karawitan. Ini itu sih, Pak, ada kolaborasi apa? Jadi di sini mungkin nanti Bapak itu akan lebih apa namanya membuat kembali bahan ajar kan ya, yang sifatnya lebih diminati atau lebih disukai oleh murid, Pak. Pengkolaborasian antara budaya Sunda mungkin salah satunya dengan budaya-budaya yang sedang mereka saat itu sukai atau gemari gitu ya. Oke, mungkin itu membutuhkan skill yang cukup ekstra
pembuatan bahan ajar tersebut. Mudah-mudahan tujuan Bapak ini dapat tercapai dengan mudah dengan adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah Bapak dan Ibu yang ada di SMK Terpadu Buana Nusantara ini. Kira-kira ini kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Pertunjukannya Pak. Iya. Untuk pertunjukan insya Allah di bulan Mei akhir Pak. Mei. Karena anak-anak lagi di tahap bedah naskah dan sekarang pun lagi tahap penghayatan karakter atau penghayatan peran. Jadi target kami itu di akhir Mei. Dan ini memang seni pertunjukan teater murni. Jadi bukan lip sync atau kabaret Pak. Jadi betul-betul murni mereka menghafal naskah. Beda kalau dengan kabaret mereka hanya sebatas mendengar gitu kan, ngikutin gitu, niru lah gitu. Kalau ini enggak, mereka betul-betul dari tahapan reading atau bedah naskah itu, kemudian tahapan penghayatan sampai ke akhirnya tahapan penyajian. Insya Allah di bulan Mei, dan ini merupakan salah satu mungkin kalau di sini pertama kalau saya nyebutnya hajat mata pelajaran seni budaya Pak, karena di ending itu selalu praktek. Nah, salah satu gongnya itu di mata pelajaran seni budaya adalah dan itu akan mengundang beberapa sekolah menengah pertama atau SMP yang ada di sekitaran sini. Mungkin bisa ngikut ke PPDB juga, sekolah gitu Pak. Tujuannya ke arah sana sih. Ya, mudah-mudahan nanti rencana Bapak berjalan dengan lancar. Nanti mungkin Bapak akan melaksanakannya sekitar bulan Mei-nya, Mei akhir. Terima kasih atas diskusi kita pada kesempatan ini Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Nanti di sini Bapak akan diberikan sebuah lembaran rencana pengembangan diri. Jadi Bapak bisa diisi mungkin di sana apa ya? Bapak bisa isi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya diskusikan atau tanyakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan. Amin.